Banyak cara ya yang bisa dilakukan masyarakat dalam mengisi libur hari raya ya, Lis ya. Ada yang jalan-jalan ke pantai, air terjun, gunung, mana-mana deh. Ya banyak pokoknya pilihannya ya. Tapi nggak sedikit juga loh warga negara Indonesia yang mengisinya dengan berwisata bersama keluarga, jalan-jalannya ke luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Thailand juga ya. Tapi kan sebenarnya kalau misalnya ke Singapura, Malaysia, Thailand tuh udaranya kan nggak jauh-jauh beda ya iklimnya sama Jakarta. Saya sih punya rekomendasi lain nih. Gimana kalau kita ke tempat yang lebih dingin? Ada aja di Moskow, Rusia. Wah ini seru banget nih. Daripada penasaran, langsung kita lihat. Ya. Moskow merupakan kawasan terbesar dan sibuk di Eropa Timur. Ibu kota Federasi Rusia ini gambaran kecil Rusia. Bangunan bergaya Eropa klasik menghias indah di seluruh sudut kota. Memiliki luas hampir 4 kali lebih besar dari Jakarta, Moskow tetap menjadi tempat yang nyaman bagi 11,5 juta penduduknya. Bahkan untuk mendukung aktivitas warganya, pemerintah Moskow menyediakan Moskow Metro, sebuah transportasi massal berupa kereta bawah tanah. Sekarang kita mau menuju ke stasiun bawah tanahnya, ini ada 40 meter, kurang lebih 40 meter di bawah permukaan tanah. Ini ketinggiannya hampir terjal banget, hampir 90 derajat. Kalau mau buru-buru juga boleh nih lewat kiri, tapi kalau saya mau lewat kanan aja, karena takut. Moskow Metro beroperasi pertama kali pada 15 Mei 1935. Pada saat dibangun tahun 1934, pemerintah membayar mahal untuk keindahan desain interior stasiun. Tak ayal, hingga kini beberapa travelers menobatkan stasiun Moskow Metro sebagai stasiun kereta bawah tanah terindah di dunia. Berjalan menelusuri stasiun-stasiun di Moskow Metro dapat disetarakan sebagai mengunjungi museum atau tempat berkarya seni tinggi. Pasalnya dari 194 stasiun masing-masing memiliki desain yang berbeda. 44 stasiun diantaranya merupakan situs budaya. Di dunia, Moskow Metro jadi sarana transportasi ketiga terpadat setelah Tokyo Subway dan Seoul Metropolitan Subway. Harga tiketnya yang terjangkau, serta jaminan bebas macet membuat Moskow Metro jadi sarana transportasi utama warga Moskow. Kini dalam sehari tercatat, hampir 8 juta warga Moskow menggunakan Moskow Metro. Seluruh tempat di Moskow pun terhubung dalam 12 jalur Moskow Metro. Menaiki Moskow Metro pula, saya melanjutkan perjalanan menuju Red Square. Red Square atau Lapangan Merah merupakan jantung Moskow. Lokasi ini tak akan dilewatkan travelers. Red Square menjadi magnet bagi jutaan wisatawan tiap tahunnya. Di Lapangan Merah lah terdapat bangunan-bangunan tersohor sebagai ikon kota. Sebut saja Kremlin, GUM, dan Saint Basil Cathedral yang melegenda. Saint Basil dibangun selama 8 tahun atas perintah Ivan the Terrible, seorang raja kekaisaran Rusia. Ivan the Terrible membangun Saint Basil sebagai tugu peringatan kekaisaran Rusia yang berhasil menghancurkan kerajaan Islam Kazan Khanate. Di abad ke-16, bangunan bernama asli Katedral Vasily the Blessed ini pun pernah menyandang predikat sebagai bangunan tertinggi di kota Moskow. Bangunan yang dulu berfungsi sebagai tempat ibadah aktif umat Kristen Ortodoks kini telah berfungsi sebagai museum. Namun sebelum masuk, para pengunjung harus membeli tiket terlebih dahulu. Nah ini dia nih, tiket untuk masuk ke gereja Saint Basil. Harga satu tiketnya 350 rupiah. Kalau dirupiahin sekitar 100.000 rupiah. Sekarang kita masuk. Memasuki Saint Basil, pengunjung akan disambut mural-mural indah yang menghias seluruh dinding bangunan. Areal di dalamnya pun ternyata tak sebesar yang saya bayangkan. Saint Basil terdiri dari beberapa ruang ibadah umat Ortodoks dan peninggalan gereja. Jadi hampir di setiap gereja yang ada di Rusia, itu pasti akan selalu ada makam pendeta yang sangat berpengaruh di wilayah itu. Dan ini salah satu makam pendeta yang berpengaruh di wilayah Moskow. Makamnya terbuat dari lempengan logam yang dibuat khusus pada tahun 1896. Namun sayangnya, sini tidak ada informasi mengenai siapa yang dimakamkan di sini. Buka setiap hari kecuali Selasa, Saint Basil siap menyambut pengunjung sejak pukul 11 siang sampai 5 sore. Hilman Latif, Cahyo Wibowo melaporkan untuk NET.